Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua guys? Semoga kalian baik-baik aja dan selalu sehat ya tentunya. Dan buat para subscriber channel ini, gua doain kalian diberikan rezeki yang melimpah ruah. Amin. Oke, nggak lama lagi kita akan sampai di pemilu 2024 ya guys. Kira-kira kalian udah punya jagoan belum nih? Coba tulis cuy ke kolom komentar siapa jagoan kalian guys. Oke, siapapun pilihan kita wajib saling menghormati pilihan orang lain ya guys. Nah, di video kali ini kita akan membahas lagi guys, atau mereaction ya tentunya, video-video dari netizen yang coba mengomentari ataupun memparodikan masalah tentang capres dan cawapres yang sedang viral di media sosial, baik di TikTok, Facebook, ataupun Instagram. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung simak aja videonya. Orang yang jago ngomong artinya dia nggak bisa kerja, sedangkan orang yang nggak jago ngomong berarti dia bisa kerja dan kerja nyata. Siapa yang buat kayak gitu ya? FYP TikTok lu pada, semua otak lu disetir sama FYP TikTok. Bilangnya cuman jago ngomong doang, janjinya manis, nggak nyambung. Dalam hal kecil misalkan kerja kelompok, ini satu kelompok kerja kelompok tapi ketuanya nggak bisa ngomong, mau ngerjain apa? Anggotanya juga bingung nih, ketua nggak bisa ngomong, nggak jago ngomong. Ya berarti kan ketua mesti bisa ngomong, ngarahin anggotanya mau ngapain. Bahkan nih ya, orang yang pinter ngomong itu berarti kepalanya ada isinya. Contoh lain misalkan penceramah, ustadz ataupun pendeta, yang mana kalau dia ceramah itu bagus banget penyampaiannya, isinya juga oke. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Karena di kepalanya ada isinya, ada ilmunya, makanya cara ngomongnya bagus, cara ngomongnya enak. Masa kita bilang ini ustadz cuma bisa ngomong doang, nggak bisa kerja, kan nggak nyambung. Sekarang kalau dari awal ngomong aja nggak bisa, ngomong aja nggak jelas, kalau ditanyain jawabannya nggak pernah memuaskan, dan sekalinya ngomong salah, sekalinya ngomong blunder. Apa tuh kepala ada isinya? Terus apa yang mau dikerjain kalau misalnya dari kepala aja nggak ada isinya? So sekali lagi gue tegasin, nggak ada hubungannya orang yang jago ngomong dia nggak bisa kerja, sedangkan orang yang nggak bisa ngomong artinya kerjanya bagus. Nggak ada hubungannya. Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung golok. Awalnya dia ngomong seperti ini. Pak Ganjar itu punya track record mau duduk bareng orang yang berbeda sama dia. Kenapa Samara memutuskan mendukung salah satu kandidat spesifik kepada Ganjar ketika Ganjar sendiri belum cerita apa gagasannya gitu? Kalau saya pilih Pak Ganjar karena saya percaya dengan Pak Ganjar. Kemudian dia ngomong seperti ini. Ganjar Pranowo. Pak Ganjar orang bagus, orang baik. Oke. Masih mendukung kah? Aku pasti ikut apapun yang ini putuskan Pak Erik. Ujung-ujungnya dia ngomong seperti ini. Dan merasa bahwa pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pembangunan Pak Jokowi ke depan itu namanya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kita kemasan. Anti klimaks sekali itu. Setiap istihad politik yang dibuat oleh teman-teman itu pasti didasarkan atas pertimbangan yang matang. Tapi tentu saja sejarah tidak pernah lupa istihad politik apapun yang pernah kita buat semasa hidup kita. Saat saya dulu memutuskan untuk menjadi kader BSI, sejarah sudah mencatat hal itu. Dan pada saat saya memutuskan keluar dari BSI untuk mendukung Pak Ganjar Pranowo, sejarah juga mencatat itu. Dan sejarah juga tidak melupakan bagaimana si Samara Amani berbelok dari barisan militan pendukung Ganjar Pranowo menjadi barisan militan pendukung Prabowo Subianto. Padahal si Samara Amani tahu betul bahwa Pak Jokowi telah melakukan manipulasi konstitusi dan mengerahkan aparatur pemerintahan untuk mendukung barisan Prabowo Subianto, dan sejarah tidak akan pernah lupa. Ganjarian, Sparta. Oke gas, Prabowo Gibran jangan guys. Ini adalah rezim kezaliman dan ini adalah rezim jahiliyah. Semua sedang berperang di dalam kemunafikan. Semua diatur di dalam kebohongan. Konstitusi, presiden, semuanya berpihak kepada mereka dalam bentuk suatu tujuan kekuasaan. Dan ini Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Namun sayang, hari ini negara hukum kita sedang dikuasai oleh kekuasaan. Masyarakat Indonesia hari ini sedang dipertontonkan dengan sebuah pertunjukan kemunafikan. Ayo teman-teman semua, sebarkan berita ini, sampaikan kepada orang-orang bahwa kita butuh pemimpin yang benar-benar mengerti akan perasaan kita, perasaan rakyat kecil. Penindasan, ketidakadilan dan ketidaksamarataan sedang kita rasakan. Para penguasa sedang berlomba untuk memenangkan Prabowo Gibran. Agar apa? Agar semua kebijakan kekuasaan yang mereka inginkan dapat terlaksana. Hanya Anies Rashid Baswedan lah nomor urut 1 calon presiden kita yang bisa mengatasi itu semua. Ayo teman-teman semuanya, mari kita bersatu semua masyarakat Indonesia. Ini adalah rezim kezaliman.
Saya hari ini bersuara karena ingin menyampaikan kepada orang-orang tentang sebuah calon pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa ini. Oke? Jadi yang suka nyanyi-nyanyi, oke gas, Prabowo Gibran, jangan guys. Pria paling tampan di Konoha saat ini udah pasti Pak Gemoy. Soalnya bukan cuma satu, ada dua wanita cantik yang cinta buta dan cinta mati. Dulu kedua wanita ini begitu benci sama Pak Gemoy, tapi hari ini mereka rela menyerahkan jiwa raganya. Emang paten pelet Pak Gemoy? Langsung dua wanita cantik bisa ditaklukkan. Pokoknya salam konslet. Ngomongin hal-hal yang di luar kendalinya, contoh pilpresnya di luar kendali lu gitu kan. Tugas lu cuma nyoblos aja dan lu denger setiap argumentasi para capres-capres yang memang masuk akal. Kalau nggak masuk akal ya udah lu nggak usah pilih aja gitu, nggak usah pilih yang menurut lu nggak masuk di kategori yang lu ingin gitu untuk pemimpin di masa depan. Nah orang-orang zaman sekarang fokus terhadap hal-hal eksternal, contoh debat pilpres dijadiin bahan debatan lagi di lingkungannya. Akhirnya apa? Berantem untuk hal-hal yang nggak penting, berantem nggak dapet duit. Dia ngeributin sesuatu yang belum tentu benar, ngerti nggak lu? Karena apapun yang di-share oleh media itu belum tentu benar gitu. Karena itu di luar kendali lu. Tapi lu bisa mencoba untuk tidak merespon hal-hal kayak gitu. Kalau misalkan yang kita pilih adalah anak muda yang bahkan diajak diskusi aja dia lebih memilih untuk menemui yang lain, menurut gua mana cerminan atau refleksi dari anak muda yang betul-betul bisa menjadi pemimpin bangsa? Seandainya, mohon maaf banget, kepala negara jatuh sakit, maka kemudian wakil kepala negara yang akan menjadi mewakili tugas kepala negara, ya kan? Berarti kan harus punya wibawa, walaupun dia punya konsultan, walaupun semua bisa diatur. Cuman masalahnya adalah bagaimana sosok kita nanti di mata dunia. Ya gue nggak tahu gitu. Kalau misalkan harus dipimpin sama orang yang menurut gue kayak lu memulai dengan sebuah marketing yang menurut gue agak kurang baik, nggak substansial, ibaratnya maaf dalam tanda kutip itu mencoba untuk mengaburkan opini masyarakat dengan diksi yang menurut gue tadi nggak penting, itu memulainya aja udah nggak bener, apalagi nanti menjalaninya gitu loh maksud gue. Capek kerja keras nyari uang banting tulang, milih paslon yang mau menaikkan gaji pejabat daripada mensejahterakan rakyat. Rugi dong, sorry ya. Kalau saya kepilih jadi ketua RT nanti, Mas, saya lagi wawancara kamu ganggu aja. Gak ada etika kamu ya? Etika. Padahal wakilnya dia hasil melanggar kode etik. Sorry ya. Kita nggak butuh presiden yang jago ngomong, tapi kita butuh presiden yang bisa kerja. Sebelum lanjut nonton video ini, izin disclaimer terlebih dahulu bahwa video ini bukan dibuat untuk mendukung salah satu paslon ataupun tim sukses dari mereka. Kalau kalian tahu, negara-negara maju rata-rata memiliki pemimpin yang memiliki public speaking yang bagus. Sebut saja Barack Obama, presiden ke-44 Amerika Serikat, yang hampir dikenal oleh seluruh penjuru dunia, terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum. Erdogan, presiden ke-12 Turki, yang menang selama 3 kali periode, juga terkenal dengan kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum. Kalau kalian masih ingat, Insinyur Soekarno, presiden pertama Republik Indonesia, yang pernah mendapat julukan ataupun gelar sebagai singa podium, juga dikarenakan kepiawaiannya dalam berbicara di depan umum. Jadi kesimpulannya, kemampuan public speaking atau kepiawaian dalam berbicara itu dibutuhkan oleh seorang pemimpin, apalagi presiden. Sekali lagi, video ini murni edukasi, menjelaskan bahwa statement atau pernyataan yang mengatakan kita tidak butuh presiden yang jago ngomong itu keliru. Nah, gimana menurut kalian guys? Semoga kalian terhibur ya dengan videonya. Sekali lagi gue ingetin, siapapun pilihan kita nanti, kita tetap harus jaga persatuan dan jangan sampai kita bermusuhan. Oke, mungkin gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.